Waalaikumsalam Bu Nilu. Bagaimana kabar Bu Vina pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Nilu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Vina, hari ini Bu Vina kan akan melaksanakan coaching ya? Nah ya, sebelum coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Bu Vina, boleh? Boleh. Nanti pada saat coaching Bu Vina, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai, yaitu seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, apakah pertanyaan yang nantinya Bu Vina akan sampaikan. Nah, jangan lupa Bu Vina, sesuai dengan prinsip coaching ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum observasi nih Bu Vina, ada sedikit yang mau saya tanyakan, yaitu berkaitan dengan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini nanti Bu Vina. Saya ingin mengembangkan tentang presence, kehadiran penuh, memberikan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Gitu ya Bu Vina, ada 3 berarti ya? Iya, Nah, dari 3 kompetensi coaching ini tadi, mana yang lebih spesifik yang ingin Bu Vina kembangkan? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifiknya yaitu pada bagian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Baik Bu Vina. Nah, dari indikator pencapaian ini tadi Bu Vina, tujuan pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa? Saya menginginkan coach saya itu dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan pemikiran dia sendiri. Jadi saya ingin hanya membantu dia untuk menemukan solusi atas masalahnya gitu. Gitu. Baik Bu Vina, Bu Vina silakan Bu Vina nanti melakukan proses coaching, semoga lancar dan mendapatkan penyelesaian yang maksimal. Nah Bu Vina, nanti kita ngobrol lagi ya setelah proses coaching. Oke Bu Nilu. Baik, terima kasih Bu Vina. Assalamualaikum Bu Vina, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Maria Ulfa, selamat pagi juga. Iya, gini loh Bu Vina, saya itu kan ingin sharing saja ini sama Bu Vina ya. Jadi beberapa tahun kemarin itu saya itu ngajar kelas 5. Nah di tahun ini saya itu turun kelas gitu, turun kelas ngajarnya kelas 2. Dan setelah mengajar kelas 2 ini, saya merasa beberapa akhir-akhir ini tuh peserta didik saya itu kurang antusias begitu Bu Vina. Kurang antusias menerima pelajaran. Padahal saya sudah merasa saya sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka Bu Vina. Jadi permasalahan Ibu hari ini yaitu tentang murid-muridnya Ibu yang kurang antusias ya Bu ya. Betul begitu Bu Maria Ulfa? Iya Bu Vina, betul. Mereka itu sepertinya kayak cenderung tidak bersemangat gitu loh, seperti gampang bosan begitu. Padahal itu biasanya kondisinya itu masih pagi sekali, mereka baru masuk kelas, harusnya mereka masih fresh gitu ya. Tapi mereka sudah boring, lemes pagi-pagi gitu. Dan itu membuat saya khawatir takutnya nanti itu akan berimbas pada nilai mereka begitu Bu Vina. Jadi saya kayak merasa saya ini apakah saya kurang inovatif begitu Bu Vina. Jadi peserta didik Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran. Itu padahal masih pagi hari ya Bu ya. Apalagi kalau sudah masuk jam siang pasti mereka tambah tidak bersemangat. Betul seperti itu Bu Maria? Iya betul sekali Bu Vina, seperti itu. Kalau begitu untuk pada hari ini apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Apa? Saya tuh sejujurnya ingin sekali membantu mereka dalam belajar. Saya ingin menjadi guru yang mungkin lebih inovatif begitu maksud saya. Jadi saya ingin membuat bagaimana caranya supaya peserta didik saya itu mereka lebih antusias begitu. Saya ingin menciptakan suasana kelas yang baru gitu untuk mereka supaya mereka lebih aktif.
kan kasihan gitu kalau tiap pagi datang langsung lemes gitu, langsung boring, nggak semangat gitu. Kebetulan kan murid saya itu satu kelas ada 28 anak, tapi yang bersemangat itu bisa dihitung pakai jari gitu loh. Hanya sebagian kecil saja, dan yang lain itu sudah kayak yang saya sampaikan tadi, tidak antusias begitu mungkin. Oke, kalau tadi Ibu kan berbicara tentang guru inovatif. Menurut Bu Maria Ulfa, guru yang inovatif itu yang bagaimana sih? Kalau menurut saya, guru yang inovatif itu adalah guru yang mampu membantu peserta didiknya dalam menyelesaikan masalah, entah itu masalah dalam pembelajaran atau masalah mereka yang lain. Intinya mereka bisa menemukan solusi dalam setiap masalahnya. Nah, masalah di kelas itu kan mereka tidak semangat ya Bu Vina ya. Jadi saya ingin sekali menuntaskan masalah itu, gimana caranya saya menjadi guru yang inovatif yang bisa membuat mereka itu selalu bersemangat dalam kelas begitu Bu Vina. Jadi idealnya guru inovatif itu adalah guru yang menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran, begitu ya Bu Maria Ulfa? Ya betul sekali Bu Vina. Oke, baik. Misalkan Ibu adalah guru inovatif, dalam ketika kita akumulasikan dari angka 1 sampai 10, Bu Maria Ulfa ada di posisi angka berapa sih saat ini? Kalau dikonversikan antara angka 1 sampai 10, mungkin ya saya masih berada di angka 6 Bu Vina. Karena menurut saya masih banyak hal yang harus dipelajari, masih banyak hal-hal yang ingin saya lakukan. Dalam menuju guru yang inovatif itu kan saya harus mencoba meningkatkan kompetensi begitu. Tapi mungkin dengan beberapa kesibukan yang saya lakukan, tujuan saya, keinginan saya untuk menjadi guru yang inovatif itu sedikit terhalang begitu Bu Vina. Jadi masih ada sedikit hambatan gitu ya Bu Maria Ulfa ya? Iya. Jadi saat ini Bu Maria Ulfa itu menginginkan Bu Maria Ulfa itu ada di posisi angka berapa? Jika saat ini Bu Maria Ulfa kan ada di angka 6 tuh, Bu Maria Ulfa itu menginginkannya sampai angka berapa? Dengan adanya hambatan tadi saya merasa mungkin jika saya berada di posisi 8 gitu ya, itu sudah jauh lebih baik daripada angka 6 gitu. Karena memang kalau untuk mencapai guru inovatif yang di level angka 10 itu kan optimal ya, sempurna gitu loh. Untuk mencapai angka 10 itu kan butuh keseimbangan, butuh kerja keras, fokus, totalitas yang luar biasa gitu. Jadi saya merasa ketika saya bisa berada di posisi angka 8 saja itu sudah jauh lebih baik gitu. Lalu apa yang dapat Ibu lakukan untuk menuju angka 8 yang Ibu maksudkan tadi? Sebenarnya saya juga sedang memikirkan bagaimana saya dapat menjadi guru yang inovatif yang memang dibutuhkan oleh peserta didik saya. Kalau menurut Bu Maria Ulfa, murid-murid yang Ibu ajar hari saat ini apa sih yang diperlukan, apa sih yang diinginkan mereka perlakuan, seperti apa sih yang bisa menambah semangat, menambah motivasi mereka dalam belajar? Kalau menurut saya mungkin ketika saya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya, mungkin mereka akan lebih antusias gitu. Karena yang saya pahami pada kurikulum Merdeka kali ini, pembelajaran itu seyogyanya dikemas untuk memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik gitu. Sedangkan pola pikir serta kemampuan peserta didik, kesiapan belajar mereka, masing-masing anak itu kan berbeda ya gitu. Bahkan minat peserta didik juga beragam gitu dalam satu kelas. Jadi menurut saya kalau saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mereka, mungkin mereka bisa lebih antusias lagi begitu. Iya, jadi pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan minat peserta didik, juga memiliki kebutuhan masing-masing dalam setiap pembelajaran. Betul begitu Bu Maria Ulfa? Iya, betul sekali Bu Vina. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu nantinya akan mengandung 3 komponen, yaitu diferensiasi
konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri nantinya diharapkan bisa memenuhi minat dan kebutuhan siswa di kelas begitu. Kira-kira menurut Ibu Maria Ulfa, apa yang dapat Ibu lakukan dan kemungkinan apa yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sehingga Ibu bisa mencapai angka 8 yang Ibu inginkan itu? Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah atau telah saya lakukan gitu ya Bu Vina. Saya contoh kecilnya saja, saya biasanya menggunakan pembelajaran berbasis IT seperti quizzes, PowerPoint interaktif, terus juga video-video yang menggunakan proyektor gitu. Jadi dengan begitu saya merasa fokus anak-anak akan lebih meningkat gitu. Kalau saya menggunakan media yang seperti itu, karena kan anak-anak juga gaya belajar mereka berbeda, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang model belajarnya role playing, bermain gitu ya, ada yang kinestetik juga gitu Bu Vina. Itu sudah luar biasa sekali planning-planning yang sudah Ibu buat. Lalu kapan planning-planning yang Ibu sudah buat itu dapat dilaksanakan? Kalau saya rasa sih mungkin itu rencananya bisa dilakukan secepatnya, mungkin dalam minggu-minggu ini ya Bu Vina, karena menurut saya lebih cepat juga lebih baik gitu. Akan saya kemas awalnya 1 kali pertemuan gitu ya, dan di luar hal itu saya juga masih lebih mengupdate diri ya, lebih belajar banyak lagi materi-materi tentang beberapa model pembelajaran yang inovatif itu yang seperti apa gitu. Terus saya juga belajar melalui platform Merdeka Belajar untuk menambah wawasan saya gitu, karena saya pernah membaca di platform Merdeka Belajar itu banyak sekali pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan saya rasa mungkin itu bisa saya aplikasikan di kelas saya nantinya begitu Bu. Ya itu Maria Ulfa, dari banyak plan yang sudah Maria Ulfa rencanakan itu mana dulu sih yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu menurut Maria Ulfa? Yang perlu saya lakukan terlebih dahulu dalam beberapa hari ke depan ini, yang pertama adalah saya harus memahami lebih dulu nih kesiapan belajar mereka, ya, bakat minat belajar mereka seperti apa gitu. Karena saya merasa kehadiran pembelajaran berdiferensiasi ini juga tergolong baru ya Bu Vina dalam bidang pendidikan, itu masih butuh banyak sekali. Saya juga harus masih banyak belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Saya merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang arahnya menuju ke apa yang dibutuhkan murid gitu. Terus yang kedua, saya ingin segera mencari referensi melihat media pembelajaran yang inovatif. Jadi media yang mau saya gunakan juga harus disiapkan dengan betul-betul gitu Bu Vina, agar nantinya mereka lebih antusias lagi dalam menerima pelajaran. Dan saya juga melakukan kolaborasi dengan teman-teman sejawat, komunitas praktisi, juga belajar melalui laman PNM itu tadi yang sudah saya sampaikan ke Bu Vina. Kemudian juga modul ajar itu juga harus saya persiapkan dengan sungguh-sungguh agar nanti saya tinggal pakai, tidak bergantian begitu Bu Vina. Jadi saya tinggal melihat panduannya, saya berarti sudah punya patokan nih, sudah punya panduan gitu. Saya harus gimana dalam melakukan pembelajaran di kelas nantinya. Begitu ya. Berarti ini sudah di ujung pembicaraan kita seperti dari Bu Maria Ulfa. Karena Bu Maria Ulfa tentu sudah punya rancangan yang sudah bagus sekali gitu. Terus apa sih yang menurut Bu Maria Ulfa, apa yang sudah kita dapatkan dari perbincangan pagi hari ini? Iya, dari perbincangan kita kali ini Bu Vina, saya bersyukur sekali. Awalnya sih saya bingung ya Bu Vina, namanya unek-unek ini kan kalau nggak disampaikan itu kadang masih terpendam, nggak enak ya mengganjal di hati. Tapi setelah saya ngobrol sharing dengan Bu Vina seperti ini, maka kebingungan saya dan unek-unek saya itu sedikit berkurang gitu. Awalnya saya bingung kan, saya harus gimana menghadapi anak-anak gitu supaya mereka antusias menerima materi pelajaran saya.
terus bagaimana saya harus menjadi guru yang inovatif bagi murid saya. Di ujung pembicaraan kita kali ini, saya mulai tahu nih, saya mulai paham saya harus kedepannya mulai gimana gitu untuk membenahi proses pembelajaran di kelas saya gitu. Dimana semua yang saya lakukan adalah untuk menjadi guru yang inovatif dan menumbuhkan minat belajar siswa gitu. Terima kasih loh Bu Vina sudah meluangkan waktu pagi ini untuk ngobrol. Sama-sama loh Bu Maria Ulfa. Saya juga senang sudah bisa berbincang-bincang dengan Bu Maria Ulfa. Jadi dengan kata lain perbincangan kita sudah sampai di sini ya Bu Maria Ulfa ya. Semoga kedepannya saat kita bertemu kembali Bu Maria Ulfa sudah bisa menambahkan motivasi dan semangat anak-anak, dan kelas Bu Maria Ulfa juga lebih lebih berjalan dengan maksimal gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Vina. Sama-sama Bu Maria Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Vina. Waalaikumsalam Bu Nilu. Alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah berjalan lancar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Bu Vina, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ini Bu Vina. Tadi kaitannya dengan indikator ketercapaian proses coaching. Nah, apa saja yang sudah dilakukan Bu Vina tadi saat proses coaching berlangsung? Tadi saya sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur Tirta, yaitu saya sudah menanyakan coaching tentang tujuan, mengidentifikasi masalahnya, dan saya juga menanyakan rancangan aksi ke depannya bagaimana, dan juga sudah menanyakan tentang tanggung jawabnya ke depan bagaimana, tentang rancangan sudah dia buat gitu Ibu. Iya, Bu Vina, tadi saya lihat jenengan sudah luar biasa sekali. Masya Allah, terima kasih saat Bu Nilu. melakukan proses coaching sudah berjalan lancar, dan saya sebagai observer ini ada satu lagi pertanyaan Bu Vina. Kira-kira indikator apa yang ingin Bu Vina lebih gali lagi dalam proses coaching ini Bu Vina? Indikator yang perlu saya tingkatkan lagi ya Bu Nilu ya, yaitu memberikan pertanyaan berbobot mungkin dulu. Dengan memberikan pertanyaan berbobot itu saya bisa lebih menspesifikkan lagi tentang masalah dia, sehingga dia bisa menemukan solusinya sendiri gitu. Baik Bu Vina, tadi saya lihat juga sudah luar biasa Bu Vina dengan pertanyaannya tadi, dan Kuci juga sudah bisa menggali potensinya ya dengan memberikan solusi-solusi atau langkah-langkah yang beliau akan ambil seperti itu sebagai langkah aksi nyata. Baik Bu Vina, terima kasih atas